Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan menerangkan tentang makalah sketsa sosiografi masyarakat Islam dari mata kuliah pengantar studi Islam dan diampu oleh dosen Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Langsung saja untuk ke materinya, kata pengantar dahulu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat darinya sehingga makalah kami yang berjudul sketsa sosiografi masyarakat Islam dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tak lupa kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat ini dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Dalam rangka penyelesaian makalah ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak yang ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan bimbingan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini. Walaupun dengan usaha maksimal telah kami lakukan, tapi sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami, penulis mengharap kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini, dan kiranya makalah ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada semua pihak yang berkaitan dengan hal ini. Maka kita butuh saran dan kritikan terhadap teman-teman. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat serta bisa menjadi bahan referensi pengetahuan khususnya bagi pembaca. Lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang ada 5 poin. Poin pertama yaitu pengertian sketsa. Sketsa adalah sebuah gambaran kasar dan ringan. Sketsa itu sebuah gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah penggarapan karya. Dan poin kedua, pengertian sosiografi. Pengertian sosiografi adalah letak suatu tempat yang ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politis, segi kultural, dan sebagainya. Dan untuk ekonomi sendiri memiliki arti ialah salah satu ilmu sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi terhadap barang dan jasa. Sedangkan politis adalah proses pembentukan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Kultural adalah aktivitas dan berikutnya adalah kultural. Kultural adalah aktivitas manusia dengan budaya. Dan poin ketiga, langsung saja kita ke poin ketiga. Poin ketiga ialah ekonomi dalam masyarakat Islam. Jadi kehidupan ekonomi telah standar. Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara atau bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Namun demikian,
pakar ilmu ekonomi, yaitu Scaliger Masrol, menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan atau agama. Hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya daripada agama. Dan untuk poin yang keempat, politis dalam masyarakat Islam. Politis seringkali dinilai sebagai suatu yang buruk, ya, karena suatu hal-hal tertentu, kotor bahkan jahat sekalipun. Padahal dengan politik keadilan bisa diwujudkan. Dengan politik juga kesejahteraan masyarakat akan bisa didapat. Islam bukan hanya agama ritual, ya. Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional. Dan itu tadi untuk poin yang keempat. Lanjut poin yang terakhir dalam latar belakang pembuatan makalah, ya. Ini poin terakhir, poin kelima, yaitu kultural dan kebudayaan masyarakat Islam. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Nusantara telah berlangsung sejak beberapa abad yang lampau. Proses akulturasi antara nilai-nilai keislaman yang masuk melalui jalur perdagangan dari Gujarat dengan unsur-unsur budaya lokal menghasilkan karakter yang khas pada kebudayaan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Kombinasi antara dua etnis budaya yang berbeda ini, di samping juga unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk sebelumnya dan kebudayaan-kebudayaan Barat yang masuk pada era kolonial, menghasilkan keragaman budaya yang sangat kaya. Seiring waktu, kekayaan budaya ini mengalami pasang surut tentunya, sehingga berbagai upaya pelestarian dibutuhkan agar tidak tertelan oleh zaman. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pembahasan di sini saya langsung dari lintas sejarah umat Islam. Lintas sejarah umat Islam ada dua poin. Poin pertama, makna sejarah. Sejarah menurut pengertian atau istilah Al-Tariq berarti adalah sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu masyarakat, sebagaimana terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Dan untuk langsung saja untuk poin kedua, yaitu periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam. Beberapa pendapat para ahli tentang periodisasi sejarah Islam. Di kalangan para ahli sejarah terdapat beberapa pandang tentang kapan dimulainya sejarah Islam yang telah berusia 4 abad ini. Di satu pihak menyatakan bahwa sejarah Islam dimulai sejak pada zaman Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul atau pertama kali diberikan wahyu saat di Mekah dan saat berada di Madinah. Dan di sini ada 4 periode, yaitu A. Periode praklasik tahun 610 sampai 622. Periode ini dapat dibagi menjadi 3 fase. Ada 3 fase di periode praklasik ini, yaitu untuk fase pertama, yaitu pembentukan agama di tahun 610 Masehi sampai 622 Masehi, yang di dalamnya mencakup kegiatan pembentukan akidah dan
penetapannya serta pengamalan ibadah di kalangan umat Islam setelah Nabiullah Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dan wahyu-wahyu berikutnya. Kemudian Nabi mengenalkan Islam pada masyarakat di kota Mekah berdasarkan wahyu tersebut. Tetapi pada masa beliau menyebarkan agama Islam terdapat sangkaan yang negatif dari para masyarakat Islam. Sangkaan yang negatif dari para masyarakat Mekah di zaman itu. Ahmad Syalabi telah menjelaskan beberapa timbulnya reaksi negatif terhadap dakwah beliau, antara lain yaitu persaingan dalam merebutkan kekuasaan, persamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya agama Nabi Muhammad SAW, terus takut dibangkitkan setelah manusia mati untuk mempertanggungjawabkan amalnya yang dilakukan di dunia, dan terakhir memperniagakan patung yang di zaman itu disembah-sembah oleh masyarakat Mekah. Dan untuk fase yang kedua, yakni fase pembentukan negara. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, didahului dengan usaha mempengaruhi para penziarah Ka'bah di Mekah agar supaya mereka mau memeluk agama Islam. Sebagaimana sebagian mereka menyambut baik atas ajakan Nabi Muhammad. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian Aqobah. Pada Perjanjian Aqobah 1 diikuti oleh 12 orang dan pada Perjanjian Aqobah 2 diikuti oleh 73 orang. Dengan kedua perjanjian tersebut memberikan indikasi bahwa penyebaran Islam telah siap diikutinya di negara tersebut. Namun demikian, tidaklah beliau terlepas dari berbagai pihak yang bersikap intoleran dan khianat terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Sikap tersebut muncul dari orang-orang Mekah yang hendak menghancurkan Madinah. Itu fase pembentukan negara, yaitu salah satunya Perjanjian Aqobah 1 dan 2. Untuk fase yang ketiga yaitu fase pra-ekspansi di tahun 632 sampai 650. Fase ekspansi merupakan fase pertama atau pendahuluan yang pada dasarnya dapat dibagi kepada 4 fase ekspansi, antara lain yaitu fase konsolidasi, fase pembukaan jalan, fase perataan jalan, dan fase jalan buntu. Yaitu fase konsolidasi, Abu Bakar sebagai khalifah untuk pengganti Rasulullah di tahun 632 Hijriah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah Nabi wafat. Itu disebut fase konsolidasi. Yaitu untuk fase yang kedua, fase pembukaan jalan, di mana setelah selesai perang negeri tersebut, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan keluar Arab. Bersamaan dengan itu, ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal dan ditunjang oleh pasukan Khalid sehingga menguasai kota Ajnadin dan Fihl. Dan di nomor 3 yakni fase perataan jalan, di mana usaha yang telah dirintis oleh Abu Bakar
untuk membuka jalan ekspansi, kemudian dilanjut oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Dengan adanya gelombang ekspansi pertama ini, maka kekuasaan Islam di bawah khalifah Umar bin Khattab telah meliputi selain semenanjung Arabia juga Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Di semua itu fase perataan jalan yang dilakukan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Dan fase jalan buntu, ini fase jalan buntu. Fase jalan buntu yaitu pada zaman Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656, di sekitaran 10 tahunan sebagai khalifah ketiga, dan pada zaman Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi, khalifah keempat. Karena di kalangan umat Islam ini mulai terpecah belah dan kekacauan pemerintah timbul itu setelah Utsman mati terbunuh. Selanjutnya diganti oleh Abu Thalib dan mendapat tantangan dari pendukung Utsman. Ali sebagaimana Utsman juga mati terbunuh. Jadi sangat konfliknya sangat parah di era Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu fase ini dinamai dengan fase jalan buntu. Lanjut di periode kedua yaitu periode klasik di tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan zaman kemajuan umat Islam. Periode klasik dibagi menjadi dua fase, yaitu di fase pertama yaitu sama dengan fase ekspansi, jadi integrasi dan puncak kemajuan dari tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Pada zaman ini daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol Barat dan melalui Persia sampai ke India Timur. Dan untuk fase kedua yaitu fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250. Jadi berjalan 250 tahun. Di mana masa pemerintahan intern ini umat Islam di kalangan pemerintah baik masa Bani Umayyah maupun masa Bani Abbasiyah, fase disintegrasi sebenarnya didahului oleh fase disintegrasi, yaitu di mana fase kemajuan Islam berlangsung, tetapi di daerah mulai terdapat usaha memisahkan dari khalifah pusat di Damaskus atau Baghdad. Adapun fase disintegrasi pemerintahan dinasti-dinasti dari kekuasaan pusat dilanjutkan oleh perbuatan menguasai satu sama lain. Dan di zaman integrasi ini, ajaran sufi mulai timbul pada saat kemajuan Islam mengambil bentuk thariqat sehingga mutunya mulai menurun. Itu tadi untuk fase klasik, periode klasik. Sekarang untuk periode modern di zaman 1250 sampai 1800, di banyak tahun lah itu ya, banyak tahun. Ini periode pertengahan periode modern ini atau disebut juga periode pertengahan karena tengah-tengah tahun keislaman, maksudnya dalam artian saat Rasulullah sampai sekarang ini ya tengah-tengahnya itu di sini. Jadi di tahun 1250 sampai 1800 disebut juga fase periode modern ini disebut juga dengan periode pertengahan. Periode pertengahan ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran
dan fase 3 kerajaan besar, yaitu untuk fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Dunia Islam pada zaman ini terbagi dua, yaitu Arab yang terdiri Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusat, dan bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusatnya. Dan untuk fase yang kedua, yaitu fase 3 kerajaan besar di tahun 1500 sampai 1700 Masehi, yang dimulai zaman kemajuan tahun 1500 sampai 1700 Masehi, kemudian zaman kemunduran di 1700 sampai 1800. Itu sudah kemunduran lagi. Di masa kemajuan, ketiga kerajaan besar tersebut mempunyai kejayaan masing-masing, terutama dalam bentuk literatur atau arsitektur. Yaitu langsung ke periode modern. Di periode modern ini periode terakhir, atau jadi di tahun 1800 dan seterusnya sampai ya bisa dibilang sampai saat ini. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam, atau ciri-ciri umat Islam pada periode ini adalah keadaan yang terbalik dengan periode klasik, dalam arti bahwa periode klasik umat Islam sedang naik sementara barat sedang dalam kegelapan, sedangkan pada periode modern ini sebaliknya, umat Islam sedang dalam kegelapan sementara barat sedang naik pesat. Dan langsung saja ke materi kedua, yaitu tantangan barat. Nah, di era modern seperti sekarang ini, umat Islam sering dihadapkan pada sebuah tantangan. Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, hukum, dan politik pemikiran. Yang dimaksud dari akibat modernisasi di sini adalah perubahan yang biasanya terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi. Perubahan itu bisa terjadi dalam 6 bidang besar, yaitu demografi, sistem stratifikasi pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, dan nilai. Sikap serta kepribadian modernisasi selalu melibatkan globalisasi dan berimplementasikan pada perubahan tatanan sosial dan intelektual, karena dibarengi oleh masuknya budaya impor ke dalam masyarakat Islam. Pertarungan dua kebudayaan tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tetapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur baru yang kemungkinan besar dimenangkan oleh unsur impor. Jadi biasanya unsur lokal berangsur-angsur menurun dan tidak lagi diminati oleh masyarakat tradisional. Jadi itu tadi dari tantangan dari barat. Jadi semakin kesini itu tradisionalisasi itu sudah sulit untuk dikenal masyarakat, dan sulit itu karena masyarakat itu
lebih memilih tradisi-tradisi barat daripada tradisi sendiri atau budaya-budaya sendiri. Karena di situ mari kita tingkatkan cinta tanah air, karena agar kita dapat berinjak atau melakukan hal yang di situ ada kesetaraan atau imbang, di mana kita tahu mana budaya barat yang bagus boleh kita pakai, dan mana kala kita tidak boleh meninggalkan budaya kita sendiri atau budaya-budaya tradisional. Dan langsung ke masalah-masalah umat Islam. Masalah-masalah umat Islam itu ada berapa ini? Ada 3 poin. Poin pertama yaitu gejala atau akibat masalahnya. Masalah yang mendalam umat Islam sangatlah banyak, namun sebagian besar dari gejala yaitu akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan yang utama. Nah, di antara gejala tersebut adalah itu dulu pernah peperangan antara Suriah, Afghanistan, dan seterusnya. Itu penjajahan, misalnya Palestina yang dijajah oleh Israel itu. C. Penguasa yang zalim, seperti di Mesir. D. Penindasan terhadap minoritas Muslim. Uyghur atau Rohingya itu ya Allah, sangat kasihan, karena di situ sudah minoritas Muslim cuma sangat tertekan dan ditekan oleh bangsa tersebut. Dan E. Faktor kemiskinan. Ini faktor kemiskinan. Yang F. Ketergantungan pada negara kafir, Amerika, Cina, dan seterusnya. Dan yang terakhir, berkiblat pada budaya dan pemikiran barat. Itu gejala-gejala atau akibat gejala-gejala atau akibat masalah. Sekarang ke masalah. Untuk poin yang kedua, masalah. Ini masalah. Dari gejala-gejala masalah tersebut, sebagian tokoh dan umat Islam melihat ada beberapa masalah utama, sehingga pemecahan masalah utama tersebut dijadikan sebagai dasar dan tujuan gerakan. Itu ada 3, yaitu pertama, permasalahan umat Islam adalah serangan eksternal dari orang kafir, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan jihad agar umat Islam dapat mengalahkan orang-orang kafir. Kedua, masalah utama umat Islam adalah berkuasanya pemimpin zalim di berbagai negara muslim, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan politik agar dapat mengganti penguasaan yang zalim dan menegakkan hukum Islam di negara-negara muslim. Ketiga, masalah umat Islam. Masalah umat Islam adalah perpecahan antar sesama muslim. Nah, ini yang sekarang sering terjadi, perpecahan antar sesama muslim, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan persatuan umat agar menghimpun potensi dan kuantitas kaum muslim agar bisa lebih maju lagi. Jadi janganlah kamu menyalahkan saudaramu sendiri sesama muslim, karena itu tidak baik ya. Itu langsung yang ketiga, yaitu ke akar. Di poin yang ketiga yaitu akar atau sebab masalah. Sebab masalah diawali dari jihad, politik, dan persatuan memang bagian dari solusi yang dibutuhkan umat. Namun serangan eksternal
Namun serangan eksternal penguasa zalim dan perpecahan bukanlah sebab dari segala sebab atau akar dari permasalahan umat Islam. Pertama, serangan eksternal dapat dihadapi jika umat konsisten atau sabar dan berhati-hati, bertakwa. Kedua, kemunculan penguasa zalim juga disebabkan oleh kondisi mayoritas masyarakat yang menjauhi agama. Jadi rata-rata kemunculan penguasa zalim itu disebabkan oleh kondisi mayoritas masyarakatnya yang menjauhi agamanya. Yaitu ketika perpecahan memang akan menyita perhatian dan melemahkan kuantitas atau jumlah umat. Namun fokus perhatian akan dapat terjaga jika telah memiliki prioritas. Banyaknya kuantitas pun bukan syarat kemenangan. Tuh, untuk sebab masalahnya. Kesalahan yang paling berbahaya bagi seorang muslim adalah melakukan dosa syirik dan bid'ah, yaitu melakukan perbuatan syirik berarti kan mengkhianati kewajiban tauhid kepada Allah. Melakukan perbuatan bid'ah berarti menuduh Nabi Muhammad telah membuat khianat dalam mengajarkan Islam. Tinjauan muslim di masa depan, Islam merupakan agama paling sempurna dan absolut sepanjang masa. Namun demikian, Islam sebagai dogma atau pedoman tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Perlu digarisbawahi. Jadi Islam itu tidak keras, tapi bisa menyesuaikan dengan zamannya. Pandangan Islam di masa yang akan datang menurut saya adalah Islam berada di keadaan terpuruk dan berdampak negatif daripada di keadaan yang berdampak positif. Jadi walaupun pemeluk agama Islam tiap masa ke masa bertambah, hal tersebut dikarenakan cara dan syariat masuk Islam yang sangat mudah. Begitu pula hal yang paling menakutkan di masa yang akan datang adalah Islam akan mengalami masa kemunduran moral atau moral terkikis. Selain itu di masa modern ini aturan, nilai bahkan norma sulit diterapkan kepada semua umat, terutama umat muslim sendiri khususnya. Jadi itu tadi ya itu tadi makalah yang bisa saya presentasikan. Dan untuk kesimpulannya yaitu bahwa Islam adalah satu-satunya yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai ekonomi. Di Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomian yang luas, berdasarkan kesempatan berekonomian yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Ini sudah tertata semuanya di Islam. Itu selanjutnya, problem sosial yang terjadi pada peradaban Islam di zaman sekarang dapat ditinjau dari berbagai aspek, di antara ekonomi, budaya, sosial, dan politik, yang pada dasarnya masyarakat Islam di zaman sekarang sangat mengutamakan solidaritasnya yang seiman dan sekeyakinan, sehingga muncul banyak permasalahan dan menjadikan Islam menjadi terpecah belah. Jadi hukum-hukum Islam yang dibuat dan dibukukan oleh ulama-ulama terdahulu dianggap sudah tidak sesuai dengan Islam di zaman sekarang yang sudah mengalami banyak proses perubahan. Dan padahal
yang sekarang terjadi, saya pernah dengar dari guru saya, yang sekarang terjadi itu sudah pernah terjadi di ribu-ribuan bahkan di zaman dahulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.